Hai semuanya. Untuk mekatronika kali ini kami akan membuat tentang perancangan pintu otomatis atau automatic door. Kelompok kami dari Endo Sunandi sebagai ketua, saya sendiri Andrea Hatta-Sabila, Michael Hendito, Stephen Tiffany, dan Vincent Yang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat yang kelompok kami buat. Jadi alat yang kami buat itu adalah pintu otomatis atau automatic door. Nah, pintu otomatis ini adalah pintu yang otomatis terbuka dan tertutup dengan dukungan sensor pada setiap ada orang yang hendak masuk atau keluar ruangan atau gedung tersebut. Jadi kayak pintu otomatis bisa di mall atau di tempat-tempat kayak kantor, tempat kerja seperti itu. Nah, alasannya itu karena semenjak pandemi ini banyak sekali yang tertarik dengan adanya touchless atau menggunakan sensor. Nah, jadi salah satunya itu kan cara kerja otomatis. Nah, otomatis itu menggunakan sensor. Jadi karena agar tidak tertular oleh virus tersebut dengan tangan kita, jadi kita menggunakan alat sensor tersebut untuk membuka dan menutup pintu, karena pintu itu salah satu akses yang paling dibutuhkan saat ini. Nah, jadi kita berharap kelompok kita tuh berharap agar pintu otomatis ini membantu mengurangi penyebaran virus rantai COVID itu selain prokes ya, tapi tetap aja karena untuk kontak fisik pun juga bisa menular. Jadi kita berharap agar pintu otomatis ini bisa mengurangi penyebaran virus COVID. Jadi kita membuat dengan teknologi notes atau sensor. Oke, sekian itu adalah teman saya. Halo semua, nama saya Eda Sunarji dengan NIM 515190009. Nah, di sini kita masuk ke komponen-komponen apa saja sih yang dibutuhkan dalam membuat alat kami ini. Jadi yang pertama itu ada microcontroller Arduino Mega 2560, seperti ini gambarnya. Nah, jadi Arduino ini apa sih? Arduino ini adalah board berbasis microcontroller atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis Aver dari perusahaan Atmel. Arduino atau Genuino Mega 2560 adalah papan microcontroller berdasarkan Atmega 2560. Kemudian komponen kedua ada microservo, seperti ini gambarnya. Jadi microservo ini apa sih? Microservo ini adalah sebuah motor DC yang dilengkapi dengan rangkaian kendali. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Kemudian selanjutnya ada kabel jumper, seperti ini gambarnya. Kabel jumper ini apa sih? Kabel jumper ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lain, atau menghubungkan jalur rangkaian yang terputus pada breadboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah resistor. Resistor dalam rangkaian elektronika disebut juga sebagai hambatan. Disebut sebagai hambatan karena komponen ini berfungsi menghambat arus yang mengalir pada rangkaian. Selanjutnya adalah sensor ultrasonik. Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebutkan dengan visual thread elektrik dengan frekuensi tertentu. Secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut yang akan diterima kembali oleh sensor. Nah, selanjutnya ada lampu LED. LED merupakan light emitting dioda, merupakan dioda yang dapat merancangkan cahaya pada saat mendapatkan arus. Rangkaian LED harus ditambahkan resistor agar hambatan yang masuk tidak melebihi kapasitas. LED memiliki dua kaki, yaitu anoda dan katoda. Kemudian ada breadboard, atau yang biasa kalau kita pecah kata-katanya jadi bread roti, dan board adalah papan. Jadi breadboard adalah roti yang berbentuk papan, tapi bukan itu sebenarnya. Jadi breadboard atau yang kita sebut dengan project board itu merupakan sebuah dasar dari konstruksi sirkuit elektronik dan merupakan sebuah prototipe dari rangkaian elektronik. Nah, jadi cara kerja sistemnya itu setiap komponen dirakit dan disambung menggunakan kabel jumper. Kemudian Arduino yang udah
program disambungkan, kemudian otomatis dari sistem tersebut apabila ada objek di depan dari sensor ultrasoniknya, maka pintu akan terbuka dengan indikator lampu berwarna hijau, dan apabila tidak ada objek di depan sensor ultrasoniknya, maka pintu akan kembali menutup dengan indikator lampu berwarna merah. Daftar harga alat-alat Arduino Mega 2560 seharga 155.000, resistor 220R ohm per 4 watt 3.000, breadboard 830 Type-Point MB102 8.975, lampu LED hijau dan merah 5 mm seharga 1.200, sensor ultrasonik HC SR04 sebanyak 2 buah 22.350, micro servo MG90S Tower Pro sebanyak 2 buah 50.900, kabel jumper male to male seharga 15.000, kabel jumper female to male seharga 5.800, harga total Rp263.425. Di sini ada job schedule dari kelompok kami. Kemudian untuk pemasakannya kita masukkan dulu ke sini. Kemudian ini disambungkan. Nah, kemudian programnya kita verify dulu. Kemudian kita upload. Nah, di sini dia upload loading. Nah, dan uploading. Nah, kemudian kita coba. Nah, jadi kita akan bergerak kalau didekatkan ke sensor seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata-kata, dan sekali lagi terima kasih.